Alasan yang bikin prep time atau bahkan Batman sendiri itu sangat berbahaya adalah cara dia melawan musuhnya. Hai semua, Mr. E di sini. Kalau lagi ngomongin soal Batman versus siapapun, lu pasti sering denger kata prep time, kayak siapa yang akan menang antara Iron Man sama Batman with prep time. Batman beats Iron Man. I mean, do they both have prep time? Dan lu juga pasti sering lihat meme soal prep time Batman yang katanya bisa solo semua universe. Dan meski meme-meme itu cuma jokes doang, tapi sebenarnya seberapa kuat prep time Batman? Jadi kali ini gue bakal bahas seberbahaya apa prep time Batman. So dengerin gue yeping, dan inilah dia ngobrolin komik. Mari kita bahas dulu definisi dari prep time Batman. Prep time atau prepare time adalah sebuah terms atau konsep di fandom untuk menyebut persiapan yang dilakukan Batman dalam menghadapi musuh-musuhnya, di mana ketika dia punya cukup waktu untuk bersiap, dia bisa mengalahkan semua lawannya, gak peduli seberapa kuat mereka. Konsep prep time ini sebenarnya udah ada dari awal penciptaan Batman, karena seperti yang kita tahu, Batman hanyalah manusia, dan selain mengandalkan kemampuan bertarungnya, dia juga bergantung pada strategi dan gadget-gadgetnya untuk melawan musuh-musuhnya yang terkadang adalah meta-human. Tapi meski konsep prep time sudah ada sejak lama, komik yang benar-benar mempopulerkannya adalah The Dark Knight Returns karya Frank Miller, di mana dalam komik itu, Batman yang ingin menghadapi Superman menyiapkan rencana matang untuk mengalahkannya dengan mempersiapkan armor exoskeletonnya, meminta bantuan Oliver Queen atau Green Arrow, serta menyiapkan panah Kryptonite untuk mengalahkan Superman, dan hasilnya pertarungan itu dimenangkan oleh Batman. Dari sinilah konsep prep time Batman mulai berkembang dan menjadi salah satu hal yang paling penting dari karakter Batman. Tapi meski yang mempopulerkannya adalah The Dark Knight Returns, tapi yang ngebuat fandom menggila soal prep time Batman adalah event lain, yaitu GLA Tower of Babel, di mana dalam komik itu, setelah merasa dikhianati oleh Justice League karena menghapus ingatannya, Batman yang paranoid menyiapkan contingency plan untuk menetralkan atau menumbangkan setiap anggota Justice League apabila bertindak melewati batas. Tapi sialnya, contingency plan itu dicuri oleh Ra's al Ghul dan dibuat balik menyerang Justice League agar tidak menggagalkan rencananya. Dan setelah event inilah, orang-orang mulai menggila soal prep time Batman karena melihat betapa tidak berdayanya para hero ketika diserang oleh contingency plan milik Batman. Kayak Martian Manhunter yang gak berkutik pas badannya kebakar, Green Lantern Kyle Rayner yang gak bisa pakai cincinnya, sampai The Flash Wally West yang gak bisa apa-apa karena kejang-kejang dalam kecepatan cahaya. Nah, kenapa contingency plan ini bisa sangat efektif? Mari masuk ke seberapa berbahayanya prep time Batman. Alasan yang bikin prep time atau bahkan Batman sendiri itu sangat berbahaya adalah cara dia melawan musuhnya dengan mengeksploitasi kelemahan. Kita tahu Batman menguasai ratusan jenis bela diri, dan cara dia menghadapi penjahat di Gotham adalah dengan menyerang secara diam-diam dan melumpuhkan mereka sebelum mereka sadar. Tapi di beberapa kasus, khususnya untuk melawan meta-human yang lebih kuat darinya, Batman akan mencari kelemahan mereka untuk memenangkan pertarungan. Dan inilah yang paling menakutkan dari Batman, karena berbeda dari hero-hero lain yang biasanya akan menyetarakan kedudukan mereka dengan musuhnya. Kayak contoh paling gampang ada Iron Man, di mana ketika dia ingin menghentikan Hulk, dia akan menggunakan Hulkbuster. Ketika dia ingin melawan Thor, dia akan menggunakan Thorbuster. Atau ketika dia ingin melawan Magneto, dia akan menggunakan non-metallic armor agar tidak bisa dikendalikan oleh Magneto dan membuat kedudukan mereka sama. Tapi berbeda dengan Batman, dia akan membuat kedudukan lawannya ada di bawah dirinya, memaksa lawannya buat kalah, dan itulah yang biasa dilakukan oleh Batman. Dan dalam kasus Justice League ini, dia mencari kelemahan mereka dan menaruhnya dalam contingency plan.
Dia mengeksploitasi kelemahan Martian terhadap api dengan membuat kulit luarnya terus terbakar. Dia menghalangi Kyle menggunakan power ring-nya dengan membuatnya buta, menciptakan peluru yang bisa ngebuat The Flash kejang-kejang dalam kecepatan cahaya, serta memaparkan Red Kryptonite ke Superman yang akan ngubah kulitnya jadi transparan dan nge-enhance semua indranya sampai mentok yang ngebuat Superman tidak berdaya. Dan kalau dia enggak menemukan kelemahan fisik, Batman juga nggak segan-segan untuk mengancam dengan kelemahan musuhnya, seperti ketika dia mengancam Darkseid kalau dia akan meledakkan Apocalypse kalau Supergirl tidak dilepaskan. Dia juga menjatuhkan Lois dari gedung untuk menyadarkan Superman setelah gagal menyadarkannya dengan Kryptonite. Bahkan kelemahan Batman sendiri adalah mayat orang tuanya yang ngebuat Ra's al Ghul mengancamnya dengan itu untuk mengalahkannya. Jadi dengan prep time, Batman bisa aja ngalahin musuh yang lebih kuat, tapi nggak selalu secara fisik, karena yang terpenting bagi Batman, dia nggak perlu menang dalam pertarungan, tapi dia harus menang dalam pertempuran. Tapi apakah dengan prep time-nya itu yang bisa dibilang menakutkan, Batman jadi unstoppable? Mari bahas apakah prep time Batman selalu berhasil. Melihat deskripsi yang gue jelasin sebelumnya dan aksi-aksi Batman yang selalu badass, lo pasti mikir kalau Batman bisa solo Marvel kalau dikasih prep time segede kan. Tapi faktanya, gak semua aksi Batman itu berhasil. Dia gak selalu menang meski dengan prep time-nya, karena dalam beberapa kasus, ada kalanya hal yang dia prediksikan ternyata salah, atau ketika lawannya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Contohnya, di Batman Endgame, ketika Justice League dipengaruhi Joker, Batman mengeluarkan Justice League Buster yang dibuat spesifik untuk mengalahkan Justice League, tapi faktanya, ketika melawan Justice League, semua protokol yang ada di Justice League Buster dibuat untuk melawan Justice League ketika mereka tidak optimal. Bahkan Superman bisa menghancurkan armor dari Justice League Buster dan Batman hampir mati. Bukan hanya itu, ketika Batman ingin menangkap Frankenstein untuk menghidupkan Damian, dia sempat salah perhitungan yang ngebuat Frankenstein sempat kabur. Dan yang paling gokil, ketika Batman ingin menangkap seorang penjahat yang waktu itu lagi dalam perlindungan Wonder Woman, karena dia gagal terus, Batman sampai melakukan ritual ke Wonder Woman agar menyerahkan penjahatnya itu. Jadi apakah prep time Batman bisa bikin dia solo Marvel atau bisa bikin dia ngalahin Goku? Ya enggak lah cok, Batman itu bukan omnipotent ataupun omniscience, dia nggak bisa solo universe lain, dan pasti ada kelemahan di prep time-nya. Tapi jangan salah, prep time Batman juga nggak bisa diremehin. Bahkan dengan prep time, Batman bisa aja bantah semua argumen gua di video ini. So ya kayaknya gitu aja, jangan lupa like, comment, share. Saya Misteri, bye-bye.